Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada baiknya kita berkenalan, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak. Jadi Pak Ibu, benar apa yang dikatakan oleh moderator bahwa saya Abu Faisal adalah Kepala Bidang Cyber dan Sandi di Kominfo Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2021, tepatnya bulan Mei. Sebelumnya saya sosmed Sekda ada Alwis dan ada Pak Ali Asma. Kemudian sebelumnya saya Ketua Sekretaris Kopri Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya saya Kepala Biro Bina Sosial. Sebelumnya ada beberapa eselon 3 dan 4 yang saya panggung. Bapak Ibu yang bahagia, selanjutnya memang kalau kita berbicara tentang keamanan informasi, maka ini sudah merupakan hal yang tidak asing lagi kita. Kenapa? Karena kita sudah masuk pada fase atau tahapan teknologi informasi. Kenapa? Karena mau tidak mau, tidak suka, kita akan menghadapkan dengan berbagai macam ancaman, baik itu yang menyentuh pada diri pribadi kita maupun menyentuh institusi kita maupun secara nasional. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya memberikan apresiasi kepada Kominfo Kabupaten Setuju yang telah menggelar acara ini. Setidak-tidaknya acara ini akan dapat memberikan wawasan kepada kita, memberikan pandangan-pandangan kepada kita. Apa sih sebenarnya keamanan cyber yang perlu kita ketahui? Bapak Ibu yang bahagia, kebetulan kami diminta oleh panitia untuk menyampaikan pentingnya literasi keamanan siber bagi ASN. Kenapa? Karena ASN yang sekarang adalah merupakan faktor penentu dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pemerintahan, mau tidak mau dia akan berhadapan langsung dengan teknologi informasi. Apakah itu teknologi informasi yang digunakan untuk diri pribadi? Apakah itu teknologi informasi yang digunakan untuk institusi maupun daerah? Oleh karena itu, maka saya menganggap bahwa pentingnya literasi keamanan siber ini untuk diketahui oleh ASN atau para pejabat yang ada di pemerintahan daerah. Next, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang literasi, maka pengertian literasi itu sendiri adalah bagaimana seseorang dapat mengolah informasi, kemudian melihat bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana menulisnya, kemudian bagaimana menginformasikannya kepada hal-hal atau pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu, literasi ini memang adalah suatu hal yang bagaimana kita bisa mengolah, bagaimana kita bisa melihat prosesnya, kemudian menuliskan, kemudian menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang berpengaruh. Kemudian tujuan literasi itu adalah yang pertama, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti. Yang kedua, menciptakan budaya membaca. Dengan literasi akan terdorong bagi kita bagaimana kita membaca, bagaimana budaya membaca kita. Yang ketiga, tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan. Dengan membaca akan sendirinya
memberikan peningkatan approve terhadap pengetahuan kita. Kemudian yang kelima, meningkatkan pemahaman. Yang kelima, membuat seseorang bisa berpikir kritis. Yang keenam, memperkuat nilai kepribadian. Dengan literasi, banyak hal yang akan memberikan manfaat dan tujuan kepada diri kita. Sedangkan manfaat dari media itu ada 8. Salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan kosakata. Dengan literasi kita akan mampu memperkaya kosakata kita. Kenapa? Kita bisa membaca, kita menulis, kita melihat proses, semua itu akan memperkaya kosakata kita. Kemudian yang kedua, membuat otak bisa bekerja optimal. Ya. Kenapa? Karena di situ ada unsur membaca, unsur melihat, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita lihat akan memperkaya otak kita. Yang ketiga, menambah wawasan. Kemudian mempertajam, menangkap informasi. Kemudian mengembangkan kemampuan verbal, kemampuan bicara. Kemudian melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Kemudian melatih fokus dan konsentrasi. Yang kedelapan, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Jadi itu adalah manfaat dari literasi. Next, Bapak Ibu bahagia, yang dikatakan dengan literasi kanan super itu adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan kita meningkat dan keterampilan kita meningkat dalam melakukan pengamanan dan melindungi informasi atau sumber daya teknologi informasi demi mencegah terjadinya serangan siber. Jadi kalau tadi pengertian literasi secara umum, sekarang pengertian literasi secara khususnya adalah literasi keamanan cyber. Nah, kalau kita berbicara tentang keamanan cyber ini, maka di benak kita sudah terpatri bahwa cyber itu adalah berbicara dengan konektivitas kita dengan internet. Ya, nah, kita berbicara cyber, maka di dalam benak kita sudah tahu kita bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang berkenaan dengan internet. Keterhubungan kita dengan dunia maya. Bapak Ibu bahagia, next. Di dalam peraturan kepala BSSN nomor 10 tahun 2019, literasi keamanan informasi ini merupakan salah satu layanan keamanan informasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan wujud dalam melaksanakan amanah Perban BSSN nomor 10 tahun 2019 tentang layanan keamanan informasi. Ya, jadi perbannya nomor 10 ya Pak Pandi, nomor 10 bukan nomor 19. Nah, saat nomor 8-nya adalah menyatakan bahwa layanan keamanan informasi itu adalah salah satunya literasi keamanan informasi dalam rangka meningkatkan keadaan keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan kabupaten. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita laksanakan hari ini merupakan kita sudah melaksanakan satu layanan. Ya, dia ada 15 layanan tambah satu layanan keamanan informasi yang lain. Salah satunya adalah literasi keamanan informasi. Next, Bapak Ibu, kalau kita akan membuat literasi keamanan informasi, maka kita harus melihat apa kategori keamanan cyber. Ya, di sini kita ada 3 kategori. Pertama, kategori usia. Kalau kita ingin membuat literasi keamanan cyber, maka kita lihat usia. Apakah literasi keamanan informasi ini untuk usia anak-anak
atau untuk usia remaja, atau untuk usia dewasa, atau untuk usia lanjut usia. Jadi Bapak Ibu, kategori usia merupakan kategori dalam membangun membuat literasi keamanan siber. Kemudian kategori literasi ini juga menyangkut dengan pendidikan. Ya, apakah literasi keamanan informasi atau siber ini kita buat untuk orang yang berpendidikan dasar, atau kita buat untuk orang yang berpendidikan menengah, atau kita buat untuk orang yang memiliki pendidikan tinggi. Nah, ini adalah merupakan kategori pendidikan dalam membuat literasi keamanan siber. Kemudian kategori literasi keamanan informasi dia bisa juga dilihat dari sisi disabilitas. Ya, disabilitas. Apakah literasi keamanan informasi ini kita peruntukkan untuk disabilitas fisik, atau kita peruntukkan untuk disabilitas intelektual, atau kita teruskan untuk disabilitas mental, atau kita peruntukkan literasi untuk disabilitas sensorik. Inilah kategori-kategori tentang literasi keamanan siber. Next, Bapak Ibu berbahagia, banyak sebenarnya tema-tema yang bisa kita angkat untuk membuat literasi keamanan cyber ini. Ya, banyak sebenarnya. Ada temanya data pribadi, bagaimana mengelola, menjaga, mengamankan data pribadi kita, itu juga bisa dimasukkan ke tema literasi keamanan cyber. Kemudian temanya ada keamanan internet, ada keamanan data dan informasi, bahkan temanya adalah kejahatan siber atau kejahatan informasi. Yang sekarang mulai berkembang itu adalah kejahatan siber. Ya, bagaimana para hacker-hacker, para penjahat-penjahat siber membuat kejahatan-kejahatan untuk memperkaya dirinya atau memberikan kesusahan kepada orang lain. Oleh karena itu, kejahatan siber dan atau kejahatan-kejahatan yang lain itu merupakan materi yang sekarang banyak sekali didominasi di dalam literasi keamanan siber. Next. Nah, kalau kita ingin melakukan literasi keamanan cyber, maka ada bentuknya dua. Pertama, publikasi, ya, publikasi. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas. Nah, yang kita laksanakan sekarang ini adalah dalam bentuk peningkatan kapasitas. Kenapa? Karena di sana ada sosialisasi. Kalau publikasi itu adalah bagaimana memberikan pengetahuan, pemantapan kepada publik tentang literasi keamanan cyber melalui website, atau melalui media cetak, atau melalui media elektronik, atau melalui media-media lainnya. Sementara pelaksanaan literasi keamanan informasi yang sekarang dilakukan asal ini merupakan peningkatan kapasitas, meningkat kapasitas kita setelah mengikuti sosialisasi ini terhadap keamanan cyber. Next. Nah, pengelolaan literasi ini diselenggarakan bisa secara mandiri, bisa secara kerjasama. Kalau sekarang ini mandiri namanya, dilaksanakan oleh Kominfo Kabupaten Cianjur. Mandiri, walaupun dia meminta narasumber dari BSN dan dari komisi. Kemudian penyelenggaraan literasi keamanan informasi dapat dilaksanakan berdasarkan kerjasama. Ya. Kalau kita ingin melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti dengan BSSN, dengan instansi lain, atau dengan pemangku kepentingan, kita akan melaksanakan literasi, bisa dilaksanakan. Atau kita ingin kerjasama antara pemangku kepentingan. Itu semua bentuk dari penyelenggaraan literasi keamanan informasi atau cyber. Next, Bapak Ibu berbahagia. Kenapa penting literasi? Pentingnya literasi keamanan informasi.
Jadi fenomena yang ada sekarang ini Bapak Ibu di kalangan ASN ya, itu ada yang berteriak-teriak di medsos bahwa dia punya akun dibaca, ya. Dia punya akun Facebook dibaca orang, di mana akun Facebook saya itu meminta uang kepada orang. Tuh, fenomena. Yang kedua, ada fenomena lain yaitu adanya penipuan online. Ya. Bapak dikirimkan email akan diberikan semacam produk yang dijanjikan, tapi terlebih dahulu memberikan sesuatu. Ternyata kita ditipu. Itu fenomena kita. Kedua, ada lagi hacker. Hacker yang mencoba membaca kita punya WA, tahu-tahu WA sudah diambil oleh orang lain. Kemudian kita juga fenomena lain adalah social engineering. Nah, ini fenomena-fenomena yang kerap terjadi dan yang dirasakan oleh ASN. Nah, kenapa? Karena kurang pahamnya terhadap keamanan siber. Next. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan manfaat literasi maka terasa pentinglah bahwa pentingnya literasi keamanan siber bagi saya itu adalah pertama meningkatkan pengetahuan tentang keamanan siber. Dengan literasi keamanan siber meningkat kemampuan pengetahuan kita tentang keamanan siber. Apakah keamanan siber yang kita miliki akun pribadi ataupun institusi yang kita miliki. Yang kedua, membuat otak kita bisa bekerja optimal ya, dengan literasi keamanan siber ini, otak kita akan beroptimal bekerja. Kemudian akan menambah wawasan keamanan siber. Belum di dada kita ini informasi di pikiran kita ini informasi tentang keamanan siber. Sehingga ketika kita menerima email yang tidak tahu dari mananya, ya, jangan kan membuka aja tidak mau. Kenapa? Karena berisiko, ya, berisiko. Kenapa? Ada di sana ancaman-ancaman dari penjahat cyber. Kemudian mempertajam menangkap informasi tentang keamanan siber, kemudian mengembangkan kemampuan verbal keamanan siber, sehingga kita mampu berbicara, berbicara tentang keamanan siber. Bahwa yang dikatakan keamanan siber ini. Yang apabila Pak melaksanakan ini, Bapak Ibu akan merasakan ininya. Itu kemampuan verbal. Kemudian melatih kemampuan berpikir dan menganalisa menyangkut keamanan siber. Kemudian melatih fokus dan konsentrasi. Kemudian melatih ini untuk bisa menulis dan berangkai kata dengan baik mengenai keamanan siber. Jadi itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita berliterasi tentang keamanan siber. Next, Bapak Ibu, saya didampingi oleh dua pejuang persandian di provinsi, Bapak Andri dan Pak Afdal. Nanti mereka akan bantu saya untuk menjelaskan bagaimana tentang phishing dan bagaimana tentang 2FA, Two Factor Authentication. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk-bentuk dari kejahatan siber yang akan mengganggu kita. Kalau kita paham apa itu phishing, apa itu Two Factor Authentication, maka kita bisa menjaga akun kita, data kita dari kejahatan siber. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita undang yang Pak Andri, Pak Afdal untuk dapat menjelaskan tentang phishing. Nanti Pak Andri untuk dapat menjelaskan tentang two factor authentication. Silakan.